Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang Fadilah Rajab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Kita memperoleh pengertian bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur oleh Allah, terdapat waktu-waktu yang mulia. Satu di antaranya ialah bulan Rajab. Sungguh berbahagialah karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingin kembali betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke hadirat Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sungguh tinggi nilai sholat dibandingkan perintah-perintah yang lainnya seperti zakat, puasa, haji. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah sholat dengan melaksanakannya secara ikhlas dan khusyuk sebagai bukti takwa kita. Ketinggian nilai sholat inilah yang menempatkan sebagai sendi agama. Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad hadamaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agama. Sebagai muslim kita senantiasa mengharap rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus lebih meningkatkan amal soleh, memperbanyak ibadah terutama dalam bulan-bulan mulia. Di dalam bulan mulia terutama bulan Rajab, itulah segala amal akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan Allah menyediakan surga, kehidupan yang bahagia bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan beribadah. Rasul pernah menjelaskan di dalam surga terdapat sebuah bengawan yang disebut bengawan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka kelak Allah akan memberi minum kepadanya dari air bengawan itu. Pada bulan Rajab, bulan yang penuh maghfirah,
segala kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda. Segala ampunan akan diterima dan segala kemaksiatan harus lebih dijauhi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Rasul menjelaskan, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dari segala dosamu, dan jauhilah segala kemaksiatan dalam bulan haram. Nyatalah bahwasanya dalam bulan haram ini kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan amal soleh dan memperbanyak ibadah. Juga kita harus dapat menyingkirkan segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan, serta menghindarkan pertentangan dan permusuhan yang mengarah kepada pertempuran. Kita gunakan bulan Rajab untuk mencari bekal akhirat dengan tidak melupakan kemaslahatan hidup di dunia. Kita ramaikan peringatan Rajabiyah dengan iktikaf untuk menghormati kemuliaan bulan Rajab ini, dan dengan tujuan mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita wajib menanamkan kesadaran kepada anak cucu agar mereka dapat menghormati bulan mulia ini, melatih mereka untuk meningkatkan amal soleh, dan mengajak mereka untuk mengikuti penerangan para ulama, para mubaligh tentang hikmah yang terdapat dalam bulan Rajab, sehingga menambah gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaklah mereka untuk lebih meningkatkan amaliyah, ubudiyah, seperti puasa-puasa sunnah dan lain-lainnya. Bagaimanapun juga anak cucu adalah harapan pengganti masa depan yang sudah barang tentu memerlukan bekal, persiapan, dan bekal itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kita memperoleh kesimpulan bahwasanya anak merupakan amanah Allah. Orang tualah yang bertanggung jawab atasnya. Menunaikan amanah yang berupa anak itu ialah dengan merawat, mencukupi keperluan hidupnya, mendidiknya, serta pembinaan ke arah jalan yang diridhoi Allah. Tegasnya, kita harus menjadikan mereka sebagai manusia muslim yang laku perbuatannya berdasarkan tuntunan Allah. Yang demikian memerlukan adanya penanaman pengertian dan kesadaran terhadap hukum-hukum Allah, perintah dan larang-larangannya, sehingga baik buruknya amaliyah mereka tergantung keberhasilan orang tua dalam menunaikan amanah Allah sebagaimana diuraikan di atas. Keberhasilan orang tua dalam mendidik dan membina anak akan membuahkan keturunan yang suka menghargai hidup, yakni suka mengerjakan perintah Allah dan mencegah semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghormati nilai-nilai ajaran agama Islam, termasuk di dalamnya penghormatan terhadap pembawa ajaran tersebut yang oleh Allah telah diberikan keistimewaan berupa wahyu.
Satu di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab, di mana peristiwa itu tidak dapat dilupakan dalam kehidupan dan perkembangan Islam. Bulan Rajab penuh dengan hal-hal yang luar biasa dan kita hendaknya mensyukuri, sebab kita tergolong umat Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah. Perbanyaklah amal soleh dan ibadah, serta marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon ampunan atas segala kesalahan kita. Dan marilah memohon agar anak cucu kita semua kelak menjadi turunan yang dapat dijadikan pengganti dalam tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan adalah kebanggaan kita, maka hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan anak turun yang soleh dan taat kepada Allah, yang senantiasa berbuat dan berusaha karena Allah. Maka dapat dipastikan bahwa apabila anak cucu kita menjadi orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka ia pun akan menghargai serta menghormati segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang bulan Rajab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.